Kenapa Allah izinkan Jakarta banjir? Karena pendoa-pendoa peperangannya, pendeta-pendetanya ribut sama dirinya sendiri, saudara. Biasanya setan akan menjebak dalam suatu penglihatan palsu, namanya tipuan alamaya, supaya memecah konsentrasi, bahkan bisa memecah belah tim, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan saat ini tentang banjir, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, ya, saat ini setelah banjir baru kita memulai doa peperangan, saudara. Kenapa sebelum banjir kita tidak doa peperangan dulu? Setelah semua tenggelam baru peperangan, saudara. Tapi sudah terlanjur nyasar duluan, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan orang dunia ngomong gini, ini tahun sio kuda air, ada ular, ada sio kuda air gitu. Katanya sio kuda air itu banyak hoki, banyak keberuntungan. Nggak tahunya kudanya kantong, saudara. Bukan dia tambah hoki, tambah bangkrut, saudara. Saya beritahu, saudara. Ini orang yang percaya ramalan, ada orang yang paling goblok seluruh dunia. Suatu kali nenek saya kan tukang ramal, saudara. Dia tukang ramal, dia pakai kartu gini, nenek saya ramal gini. Saya tanya sama nenek, guru saya, guru, ini nenek ada tamu, guru ada tamu, ngeramal. Nah sekarang saya mau tanya guru, kan nggak ada tamu, guru kan selalu pakai kartu terus. Berarti guru tahu juga 1 jam akan terjadi apa, betul nggak saudara? Waktu saya tanya ngomong demikian, nenek saya ngomong apa? Yang ikan kan pasiennya punyanya mainan. Jadi saya bingung juga, loh kenapa bisa terjadi, nek kalau gitu? Karena mereka percaya, nek. Karena mereka percaya, setan yang ngerjain. Tahu maksud saya, saudara? Sedangkan nenek saya ngomong apa? Yang geblek itu yang percaya, katanya gitu. Nah, saat ini, saudara, kita akan melihat tentang arti peperangan, ya. Saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, pada waktu kita mengenal Yesus lahir baru, menerima Yesus secara pribadi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, disitulah peperangan dimulai. Amin. Disitulah proklamasi peperangan dimulai. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita banyak orang Kristen banyak dibuai dalam kata-kata berkah, kata-kata penglihatan, kata-kata nubuatan. Padahal Tuhan ingin kita lebih mengenal Allah secara pribadi, dan yang perlu saudara tahu, yang kadang tidak dibicarakan ada tentang peperangan. Pada peperangan ini sebenarnya hidup hancurnya bangsa ini ada di tangan Tuhan dan di tangan orang percaya. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu saya tabrakan tahun 96 tanggal 2 bulan 11. Waktu itu saya diangkat Tuhan. Emang saya ngomong, aduh Tony mati lah. Datangnya saya, Tuhan izinkan hidup kembali, saya bangkit lagi. Nah, dalam keadaan saya diangkat Tuhan itu, saya masih ingat sebelum saya kembali ke bumi hidup kembali, Tuhan bicara sama saya, diperlihatkan apa yang akan terjadi atas Indonesia. Indonesia akan terjadi kerusuhan, Indonesia akan terjadi musibah, banjir dan lainnya. Lalu tiba-tiba saya ngomong sama Tuhan, kalau itu saya tidak usah kembali lagi aja ke bumi, enak di sini, ngapain ke sana bingung, ngungsi, betul nggak ya? Bingung kemana-mana, betul nggak ya? Mau ke Jakarta, bingung banjir, Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama saya, ingatlah, kembalilah engkau ke bumi. Nanti pada waktunya tiba, engkau akan kembali ke tempat ini lagi untuk selama-lamanya. Dan Tuhan bicara sama saya, Tuhan ngomong saya, Tuhan kenapa engkau kelihatan bersedih? Saya tanya sama Tuhan ngomong gitu. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya gini, banyak umatku berkacang dengan nubuatan dan penglihatan, tetapi mereka tidak mencari aku. Dan Tuhan ngomong sama saya, nanti pada waktu engkau kembali ke muka bumi, engkau jelaskan kepada mereka bahwa aku menyertai mereka, dan supaya mereka mencari aku, bukan mencari nubuatan dan penglihatan. Kalau kita perhatikan fenomena saat ini, kalau ada hamba Tuhan dapat karunia nubuatan, itu datang semua. Nah ini yang harus kita perbaiki semua. Kita bukan mencari manusia, tapi mencari Tuhan. Dan mulai saat ini kita akan mulai bangkit untuk berperang. Amin. Sebelum kita berperang, saudara saya jelaskan dulu tentang dimensi maya dan dimensi nyata.
tentang alam gaib dan alam nyata. Apa pengaruhnya doa peperangan? Kita harus tahu dan kita mengenali musuh kita. Amin. Nah, mari kita buka dalam surat Efesus. Kita buka dalam surat Efesus. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 13. Surat Efesus pasal ke-6 ayat 10 sampai dengan ke-13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya, di dalam firman-Nya, di dalam iman kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak membahas tentang apa artinya iman, tapi kita bahas tentang peperangan ini. Nah, saudara yang dikatakan penguasa di udara, penguasa di udara. Nah, saudara, dalam dimensi nyata ada dimensi maya, di alam nyata ada alam maya. Saya bisa minta contoh, ada barang pulpen satu misalnya, saudara. Nah, ini adalah benda nyata. Ini benda nyata. Nah, ini yang disebut namanya teknik alam nyata dan alam gaib. Di dalam dunia nyata ada dunia maya. Dunia maya disebut dengan alam roh. Alam gaib itu disebut bayangan dari bumi. Kalau orang kebatinan bicara, yang disebut bayangan dari bumi. Tetapi kalau Alkitab firman Tuhan melihat, yaitu benteng-benteng kegelapan. Amin. Itu dalam surat Korintus. Perjuangan kami bukan melawan darah dan daging. Kami berjuang dengan kuasa Tuhan untuk meruntuhkan benteng-benteng. Arti benteng-benteng ini sebenarnya bicara tentang alam gaib. Alam nyata itu bumi, alam gaib itu alam roh. Itu seperti apa dan kapan alam gaib tercipta? Saya memberitahu kepada saudara dalam Tuhan bahwa Allah tidak pernah menciptakan setan, tapi Allah menciptakan malaikat. Ingat, pada waktu itu saudara, Allah menciptakan semua baik. Amin, saudara. Waktu itu baik semua. Tetapi ada sepertiga malaikat jatuh dalam dosa karena tidak mengadakan suatu kudeta, merebut tahta Allah. Akhirnya terjadi peperangan, dilempar ke bumi. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian, bumi belum berbentuk dan masih kosong, gelap gulita. Yang kitab Kejadian. Nah, waktu itu sepertiga malaikat ini Lucifer, dan sepertiga ini menjadi Satan. Iblis itu Lucifer, sang penguasa di udara, jin-jin, roh kegelapan. Itulah yang disebut sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Jadi ingat, Allah tidak pernah menciptakan apa, saudara? Setan. Tapi Allah menciptakan apa, saudara? Malaikat. Tapi ada sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa menjadi apa, saudara? Setan. Iblis, penguasa di udara, jin-jin. Nah, saudara, yang jadi pertanyaan, kapan alam gaib tercipta? Betul, saudara? Ini jadi pertanyaan kita. Kalau kita perhatikan, alam menciptakan hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, saudara, dan hari ketujuh beristirahat. Nah, kapan alam gaib tercipta? Nah, ini jadi fenomena banyak orang bertanya-tanya. Nah, kapan alam gaib apabila tercipta? Seperti yang malaikat jatuh dalam dosa, mereka berkeliling. Nah, Allah menciptakan hari pertama, Allah menciptakan manusia. Dan aku sudah tahu, pada waktu manusia jatuh dalam dosa itu sebenarnya, barulah alam gaib tercipta. Bagaimana alam gaib tercipta?
Kenapa setelah manusia jatuh dalam dosa? Ini jadi pertanyaan kita, betul saudara? Betul saudara? Ini pertanyaan kita. Kenapa alam gaib tercipta setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Karena apa? Bumi diciptakan bukan untuk setan, saudara, tapi bumi diciptakan untuk siapa? Manusia. Nah, pada waktu manusia jatuh dalam dosa itulah maka alam gaib baru tercipta. Dan bagaimana terciptanya alam gaib? Yaitu sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa, yaitu Satan, iblis ini, dengan sepertiga pengikutnya, penguasa jin-jin itu ya, menyatukan kekuatannya, menyatu dengan atmosfer bumi, menyatu dengan atom dan partikel-partikel yang ada di muka bumi ini, menyatu menjadi materi in energy. Ini kalau di dalam kebatinan disebut materi in energy. Di dalam tenaga dalam disebut penyatuan alam, teori harmonis dengan alam. Ingat, tenaga dalam bukan dari Tuhan. Itu disebut penyatuan dengan alam. Jadi kalau seorang menyatu dengan alam, itu menyatu dengan setan, saudara. Tahu maksud saya, saudara? Karena penguasa dunia ini sementara waktu seizin Allah adalah setan. Ingat, penguasa dunia ini sementara waktu, ingat ya, seizin Allah siapa, saudara? Setan. Dan Yesus berkata apa? Penguasa dunia ini sudah aku hukum dan aku kalahkan. Saya beritahu kepada saudara bahwa orang Kristen bukan merebut kemenangan, tetapi kita orang Kristen adalah mempertahankan kemenangan. Amin. Yesus sudah menang dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Kita adalah umat pemenang lebih daripada pemenang. Amin. Nah, jadi orang Kristen bukan merebut kemenangan, tapi apa, saudara? Mempertahankan kemenangan. Nah, pada waktu energi seperti malaikat ini menyatu dalam suatu perputaran berputar gini, dengan atmosfer bumi ini menyatu, sehingga sudah perhatikan kalau rumah ada setannya angker, kita bisa terasa dari atmosfer rumah itu. Nah, Pak Dedek Siang lebih tahu dari sering main pelepasan, mesti terasa itu terpengaruh atmosfernya. Kenapa? Energi kuasa gelap itu seperti malaikat itu menyatu dengan atmosfer bumi ini yang disebut materi in energy. Tahu maksud saya, saudara? Ini kalau saudara nanti ada orang yang non Kristen belum bertobat, ngajar tenaga dalam, ngajar tentang energi dan materi, tanya masalah ini, apa artinya materi in materi, energi in energi. Nah, di manakah energi berasal? Kalau di dalam dunia ini ada energi negatif dan energi positif. Itu pelajaran mereka, energi ilahi. Waktu saudara tanya demikian, dia pasti, saya pastikan tidak akan bisa jawab. Kenapa? Yang tahu hal ini hanya orang yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Nah, yang ilmu tingkat tinggi akan tahu bahwa tenaga dalam dari setan. Kalau dia tahu pasti bertobat. Kemarin ada pertemuan pertama ketua tenaga dalam Semarang dan kedua pakar perana di Indonesia, tapi tidak akan sebutkan namanya. Nah, yang ketiga itu pertemuan di Semarang. Saya diundang untuk menjadi pembicara seminar mewakili kakek saya, Eyang Sapu Angin Atmojik di Semarang. Nah, waktu itu pembicara pertama ngomong apa? Saya ketua tenaga dalam yang terkenal di Indonesia. Nama saya ini, kartu anggota saya ini. Sebelum saya bahas, saya tidak banyak-banyak cerita, tapi saya beritahu bahwa saya sudah bertobat jadi majelis gereja tenaga dalam dari setan. Akhirnya yang ikut seminar bingung,
Dia ngomong, tuh saya bisa ini gini bisa berbuat, itu pompa tak patahin hancur semua ini. Saudara kan tahu sendiri tentang saya, betul nggak saudara? Wah, tahu betul. Bapak kan terkenal di Semarang. Iya. Nah saat ini saya bertobat. Jadi waktu seminar bingung dia datang. Nah, kan ada 4 orang juga, 3 dari semua dari okultisme, satunya pendetanya waktu akhir kota ngomong apa? Kami tidak akan terangan banyak-banyak, memang dari setan kok, gitu lah. Jadi pendetanya lebih enak, gitu lah. Nah, pertama, pembicara yang kedua belum bertobat. Pertama ini kesaksian aja ya. Nah, pembicara yang kedua belum bertobat, cerita kenapa ya materi ini. Nah, saya nanya, di dalam dunia ada energi negatif positif. Yuk, energi yang mana? Saya bilang gitu, nggak tahu. Katanya ilahi. Wah, saya ngomong goblok loh ya gitu. Waktu ini, wah ini goblok banget ini, belum apa-apa dan ngaku pakar mana saya gitu. Akhirnya saya ngomong gini, kalau nggak tahu jangan ngomong lah, nanti daripada ngomong apa kayak gitu. Akhirnya, loh, waktu itu kok ada yang tanya gitu kok, goblok-goblok ini pembicara, nggak enak ya saya. Nah saya juga berketen ngomongin nggak ngawur kan, ngawur ini teorinya salah ya kan, nggak belajar teori itu dah, teori prana ini, teori aura ini, dia ngomong teori prana jatuhnya ke sini loh, ini tentang sakra tuh ini loh, ini kok bingung semua, ngawur semua. Saya ngomong, Anda belajar baru berapa tahun sih? Kok belajar sakra baru 2 tahun deh. Waktu 2 tahun bermakar, dan bapak berapa tahun? Umur 9 tahun sudah belajar. Nah itu saya ngomong ini, akhir pembicaraan saya ngomong materi in materi, energi in energi. Nah, dari alam gaib tercipta pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu apa? Penyatuan energi sepertiga malaikat menyatu dengan atmosfer dunia, sehingga Alkitab dan surat Efesus disebut penguasa di udara. Ya, yang jadi pertanyaan, pusat kegelapan di dunia ada di mana? Ada yang ngomong di Manado. Di Manado dia hanya keluyuran di sana, dari Lucifer hanya keluyuran main-main di sana. Sama Amerika dia jalan-jalan di sana. Perhatikan, kalau kita perhatikan sebenarnya pusat kegelapan seluruh dunia itu terletak di timur tengah. Pusat kebatinan sebenarnya ada di timur tengah. Pusat sihir semua ada di timur tengah. Agama-agama terbesar semua terpusat di timur tengah. Dan Lucifer bercokol di sana juga. Tapi letaknya di mana? Tidak boleh saya beritahu. Itu pusat kegelapan seluruh dunia. Ya, saudara perhatikan, Taman Eden secara Alkitab, kalau kita ambil dari ya, kontekstual ada di mana ya? Timur, letak di Alkitab ya. Pusat kegelapan seluruh dunia itu ada di sana. Bukan di Manado dia hanya keluyuran, saudara. Nah, Lucifer sendiri saya pernah lihat Lucifer, wajahnya cakep melebihi Elvis Presley. Benar. Saya tahu, setan itu tidak berkelamin laki maupun perempuan. Memang wajahnya seperti kayak laki-laki dan anak muda. Ingat ya, yang kalau saudara perhatian ada ngomong setan itu ada yang gombel gini, ada juga demit tuyulnya ya. Wujud setan yang asli sampai sekarang itu masih malaikat, saudara. Seperti malaikat yang jatuh dalam dosa itu. Tapi sama saya, cakep saya. Apalagi sama Pak Jendi, wah, apalagi sama Pak Jendi, ada dia. Kalah jauh, kenapa? Dia nggak bertobat, kita bertobat. Itu bedanya di situ. Nah, alam gaib itu seperti apa? Itu sebelum masuk pintu dimensi, itu ada namanya tipuan alam maya. Itu seperti tipuan alam maya, itu seperti kayak kabut, sudah. Dan kayak kabut. Nah, ingat ya,
sebelum Pulau Jawa terjadi kerusuhan kemana-mana, ada batuan di luar negeri dapat penglihatan, ada awan hitam ada di Indonesia, betul kan? Itu sebenarnya bicara tentang alam gaib, roh teritorial yang ada di Indonesia. Tapi yang batuan ini nggak tahu artinya itu lah. Itu bilang alam gaib ya. Itu kayak awan hitam. Ini disebut tipuan alam maya. Di sini akan ketemu namanya roh-roh orang mati dan kerajaan-kerajaan di masa lampau. Jika kalau ada orang kebatinan bertapa, dia melihat pantai laut selatan. Ada kebatinan bertapa, dia melihat kerajaan Majapahit. Dia bertapa melihat kerajaan-kerajaan masa lampau. Itu sebenarnya bukan roh orang mati, roh setan yang menyamar menjadi roh orang mati. Ini yang disebut tipuan alam maya. Jadi saudara ketemu engkau yang sudah mati, itu bukan roh orang mati, roh setan yang menyamar menjadi roh orang mati. Nah, lebih parahnya ada tuh orang Cina ya. Misalnya dia tanya, saya juga orang Cina, ada blasteran saya, papa Cina, ibunya Jawa, papa Cina, 75% Cina, 25% Jawa. Dari keluarga Jawa saya belajar magic dari kakek nenek saya. Kan ada tuh foto engkongnya ini. Kong, cucu minta pandai yang kong. Ini master kan? Bagaimana mau ngasih pandai engkongnya di SD gak lulus? Coba cara pikir itu. Betul saudara? Saya tuh kadang mikir orang tuh goblok-goblok saudara. Coba gini ya. Itulah dukun yang membuat kaya. Tapi dukunnya aja lumayan kontrak saudara. Kenapa dia tidak kaya sendiri? Karena kalau dia minta itu ada kutukan demi kutukan. Nanti kan kita bahas berikutnya ya. Ada kutukan demi kutukan. Ada yang ngomong juga itu dukun yang buat toko laris. Kenapa dia sendiri nggak buka toko? Karena dia tahu kutukan demi kutukan yang harus tanggung 7 keturunan. Nah, pasiennya dikasihkan, dia dapat komisi. Nah ini saudara. Nah, kenapa saya bisa ngomong demikian? Saya dulu juga dukunnya. Jadi saya tahu persis. Dia minta tanggung sendiri, penting aku udah angkok. Resiko di sendiri. Nah saudara, kita akan bahas. Itu seperti awan hitam. Awan hitam, saya itu ada pintu. Pintunya itu bukan pintu satu, pintunya itu banyak kayak celah gitu kan. Dan setelah itu baru alam gaib yang sebenarnya. Alam gaib yang sebenarnya itu seperti lautan kaca, seperti lautan kaca, dan seluruh dunia bisa dilihat. Coba perhatikan, pada waktu Yesus dicobai 3 kali di padang gurun, Yesus ada di satu tempat. Iblis berkata apa? Kalau kamu menyembah aku, semua aku berikan padamu. Yesus ada di satu tempat, tapi dia bisa melihat seluruh dunia. Nah, sebenarnya tentang alam gaib sudah ada di Alkitab, saudara. Betul, saudara? Kalau engkau menyembah aku, maka semuanya ini ku berikan. Ya, saudara. Tapi Yesus ngomong apa? Hanya menyembah pada Allah. Tolak diusir dengan firman Allah kan, kalah iblis itu dengan pasal Tuhan, dengan firman Allah. Nah sebenarnya tentang alam gaib itu sudah ada di Alkitab. Pada waktu ada Yesus dicobai, itu seperti lautan kaca dan seluruh dunia bisa terlihat di situ. Dan ada suatu keunikan tentang alam gaib, suatu benda yang masuk alam gaib yang nyata akan menjadi maya. Ini benda nyata, betul saudara? Ini kalau begitu masuk alam gaib, benda ini akan lenyap. Monas masuk alam gaib, Monas seketika akan lenyap. Orang jalan-jalan di Monas tidak akan terbentur tembok. Itu teori materi, imateri, energi, energi, penyatuan energi alam semesta. Jadi Monas kalau masuk alam gaib, seketika Monas itu akan lenyap. Tahu maksudnya saudara?
dan orang jalan-jalan di Monas tidak akan tertutup temboknya. Tapi kalau Monas kembali ke alam nyata, orang jalan untuk menatap tembok bencong, saudara. Karena kembali ke alam nyata, prosesnya santet juga seperti itu. Sehingga dalam dunia teknologi masalah santet, tapi ini keliru. Suatu benda dalam kecepatan cahaya, benda itu bisa menembus sesuatu tanpa ada bekas, katanya gitu. Kalau itu tapi baru teori, belum dipraktekin, saudara. Padahal sudah tahu tentang alam gaib itu lebih kecepatan cahaya dan suara. Sok gitu. Sudah tahu kejadian sampai habis kepala putus semua, itu sampai, saudara. Itu dalam pembahasan berapa bulan yang lalu ya, CD-nya ada ya, tentang masalah sampai kepala putus semua yang tidak bisa disampaikan oleh orang Kristen. Yang percaya Tuhan itu sudah bisa disampaikan. Nah, saudara, dan alam gaib terpengaruh oleh keadaan alam nyata. Kenapa, saudara? Kalau di Indonesia siang, belum tentu di Amerika siang bisa malam, betul, saudara? Karena bumi itu bulat. Nah, alam gaib juga terpengaruh oleh alam nyata karena menyatu dengan alam semesta. Jadi gini, saudara, seperti manusia dengan bayangannya, seperti telur dengan bayangannya, tidak menyatu tapi tidak berbenturan. Tamat ya, tidak menyatu tapi tidak berbenturan. Nah, ngerti ini ya? Tahu maksud saya? Nanti yang gelap ini enggak? Ngerti saya? Tidak menyatu tapi tidak berbenturan. Nah, kalau di sini siang, di alam gaib itu malam. Kalau di alam nyata malam, di alam gaib siang. Sehingga orang kebatinan kalau mau mengambil pusaka atau mengambil roh itu jam 12 malam, kan di alam roh siang. Tapi kerjanya setan non-stop 24 jam. Jadi kalau saudara ngomong, Pak Tony, kalau setan keluar jam segini itu bohong, ya. Setan itu keluar hanya jam 12 malam, non-stop, saudara. Kerjanya pendeta kalah, saudara. Pendeta paling pokok, ya, beritakan Injil satu hari lah 12 jam. Itu kalau dia selalu giat, saudara. Betul, saudara. 12 jam kalau kita terlalu, saudara, giat, saudara. Nah, sedangkan setan terjadi, saudara, 24 jam. Satu yang, saudara perhatikan, saudara, 6 dukun satu kamar akur, saudara, rukun. Tapi 6 pendeta satu kamar tengkar, saudara. Kenapa? Ini jadi pertanyaan, betul, saudara? Karena apa? Setannya mau ganggu dukun ini. Ngapain apa pulang kerja, lo pasti masuk neraka? Kan setannya ngomong ini kan sama dukun. Oh enggak, pasti masuk neraka. Ngapain gua ngerjain apa enggak ada apa ini kerjaan, betul ya? Nah, tapi kalau 6 pendeta bersatu, wah ini bahaya bagi setan. Banyak jiwa bertobat, betul ya? Sehingga pendeta-pendeta banyak diganggu, ya. Saya tahu kita sebagai hamba Tuhan harus hendaklah kuat di dalam Tuhan. Harusnya gereja bersatu. Kenapa? Banjir, karena apa? Kita banyak dibuai dengan kata-kata berkat, tapi tidak pernah diajak untuk tetap untuk berperang. Nah, apa pengaruhnya doa peperangan itu? Betul, saudara? Alkitab berkata, saya tidak panjang tentang berapa ayat, tapi saudara bisa cari di rumah. Sebenarnya ya, alam gaib, alam nyata ini itu mempengaruhi hancur dan bangunnya suatu bangsa. Hancur dan bangunnya suatu bangsa. Bila alam gaib itu menyatu dengan alam nyata, membuat benteng-benteng yaitu masuk dalam diri manusia. Walaupun ada pendeta gelar doktor, kalkulator, botak bocor, Injil satu orang tidak akan bertobat, saya beritahu. Injil satu orang tidak bertobat karena masih dibutakan. Nah, saya beritahu sekolah Alkitab itu penting
Karena saya pun juga sekolah Alkitab, boleh ranking 4, murid tinggal 4, saudara. Nah, saudara, kita anda kembali ke jalan yang benar. Nah ini saudara, ini akan mempengaruhi dimensi nyata, alam nyata. Kalau ini masuk menyatu dengan pikiran manusia, ini ya, ingat, sehingga dalam tenaga dalam sering diajarkan pernapasan. Nah, kan gini, energi alam semesta, ya saudara, itu menyatu dengan kuasa gelap itu, saudara. Nah, itu menyatu, masuk, saudara. Nah, ini saudara, orang-orang yang ada dalam masuk ke dalam lingkaran alam kayak yang menyatu itu moralnya akan bejat, saudara. Ingat, di Indonesia ini banyak sekali, kalau kita perhatikan, banyak orang terlibat populisme, bahkan kira-kira 75%, bahkan 80% terlibat populisme, sehingga bangsa Indonesia ini terlibat masa setan-setan. Nah, apa pengaruh doa peperangan? Sebenarnya waktu kita berdoa menyembah Tuhan, itu akan ada suatu goncangan di alam roh. Akan terjadi apa, saudara? Goncangan di alam roh. Nah, pada waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, ini akan membuat seperti kayak ledakan di alam roh, sehingga ini awan tapi itu adalah pintu dimensi yang terkoyak gini, saudara. Nah, akan terkoyak, dan orang-orang yang ada di koyakan ini diberi kehendak bebas, percaya Yesus atau menolak Yesus, karena keselamatan ini anugerah dan manusia diberi kehendak bebas. Tapi ingat, orang-orang yang ada di koyakan ini akan memiliki moral baik-baik, sehingga jarang ada, bahkan tidak ada kejahatan. Dalam masih lihat sejarah gereja, kejadian di Wales, sudah waktu lawakan Allah terjadi, alam melangkah turun ke bumi, ya, banyak yang bertobat semua, bahkan satu kota, betul saya? Karena alam baru terkoyak. Tapi sebelum mereka memulai itu, mereka perlu doa peperangan. Nah, kenapa Allah izinkan Jakarta banjir? Karena pendoa peperangannya, pendeta-pendetanya ribut sama dirinya sendiri, saudara. Kalau kita perhatikan, semua ego semua. Nah, tapi tidak semua, hanya sebagian kecil, tapi lumayan banyak. Mementingkan gerejanya sendiri-sendiri. Katolik ngomong sama karismatik, kamu gini. Protestan ngomong sama Pentakosta gini. Pentakosta ngomong sama Protestan bilang Roh Kudus. Nah, kapan Roh Kudus bisa berkurang? Jadi semua. Nah, bagaimana mau doa peperangan tapi sudah ada akar pahit duluan, betul saudara? Ini yang harus kita koreksi. Kenapa diizinkan banjir? Waktu banjir baru sadar kamu udah habis semua. Tahu maksud saya? Kita, tapi ingat, kita tidak terlambat. Ini masih ada waktu. Kita berperang. Kita berdoa. Kita menyembah terus. Nah, bagaimana? Pertama Pak Tony, kita mengangkat pujian. Nah, saat kita menyembah Tuhan, Roh Allah bertahta di atas pujian. Kita sembah Tuhan dulu. Kita sembah dulu. Kita sembah dulu. Tapi ingat, saudara, sebelum penyembahan itu, biasanya ini pengalaman saya pernah doa tak terapkan di Kalimantan Barat, tepatnya di Kampung Sedani, sehingga satu kampung bertobat semua, ya. Biasanya setan akan menjebak dalam suatu penglihatan palsu, ya. Namanya tipuan alam maya, supaya memecah konsentrasi, bahkan bisa memecah belah tim, saudara. Nah, suatu penglihatan dari Tuhan pasti dijauhi hadirat Allah dan damai sejahtera, ya. Nah, jadi saudara, kunci membedakan antara dari Tuhan atau tidak, itu adalah kalau itu dari Tuhan, mendatangkan damai dan bukan perpecahan, ya. Nah, jadi saudara ambil dalam gambar itu, angkat pujian, menyembah Tuhan terus, saudara. Tapi biasanya
itu setan akan menjebak dalam ini ya. Bayangin ya, ada orang tua peperangan ngomongnya juga ngawur, ngomong gini ya. Kalau nama Tuhan Yesus, jarak radius 5 km, aku bom dalam nama Yesus. Saya tanya sama dia, kapan dia merakitnya? Itu yang berperang di depan bangsa Israel, di depan Yosafat. Umat Allah melihat kemenangan, yaitu mereka mengangkat adalah menyembah dulu. Waktu menyembah, Allah bertahta di atas ujian. Nah itu alam roh akan terkoyak gini ya. Tapi ingat, akar pahit ini harus diangkat terlebih dulu ya. Gosip-gosip harus diangkat terlebih dulu. Nah, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, menghadap yang maha kuasa, yang maha kudus? Orang yang bersih hatinya dan mulutnya yang tidak menyerahkan penipuan. Nah kalau artinya aja pelayanan masih cari duit, bagaimana doa peperangan, saudara? Betul kan? Bagaimana mau berdoa perang? Bisa-bisa ngomong gini, wah doa peperangan bukannya doa perang, tapi gosipin pendeta lain. Nah repot saudara. Kita harus hentikan, kita semua hamba Tuhan yang melakukan hal itu, yang termasuk saya atau saudara, bertobat semua. Amin. Akar pahit ini harus diangkat, saudara. Kita tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain, tapi kita koreksi diri kita untuk memulai suatu peperangan. Bagaimana mulai mau berperang tapi tidak ada senjata? Senjata yang firman Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam. Nah pada waktu kita menyembah Tuhan, mengangkat pujian, dan saya tahu di Indonesia ini pemimpin tertinggi setan ya. Itu pemimpin pemimpin seluruh Indonesia. Elusika itu satan dan penguasa di udara ada di Indonesia ya. Itu jenderal setan yang bernama Nyai Roro. Pusatnya di Jawa Tengah, Parangtritis, Jogja dan Solo. Sehingga setiap pergolakan di seluruh Indonesia pasti dimulai dari Jawa Tengah, Jogja, Solo. Tahu maksud saya saudara? Dan di dunia alam roh itu berbeda dengan dunia alam nyata. Di alam roh nggak ada tuh penguasa di udara kudeta sama Lucifer. Karena apa? Di alam roh setan roh jahat itu tidak ada kenaikan pangkat, sehingga tidak ada orang yang tidak ada jin-jin itu rebutan pangkat karena tidak ada kenaikan pangkat. Dan setiap daerah diberi kekuasaan masing-masing oleh Lucifer yang disebut roh-roh teritorial, sehingga terjadi misalnya pusaka yang ada di Jawa Timur dibuka ini, ditembak tidak mempan, bacok tidak mempan, tapi begitu masuk Jakarta tembak tertembus. Kenapa? Karena belum ada rekomendasi setan untuk di Jawa Barat. Sehingga kalau paranormal dari Jawa Timur mau praktek ke Jawa Barat, pasti dia ada sajen nggak banyak kulon nuwun. Artinya permisi, dunia setan aja ada rekomendasi, tapi orang Kristen pindah gereja nggak ada rekomendasi. Goodbye my lord pendeta. Ini betul-betul saudara. Jadi kalau jin ini mau pindah ke Jakarta dari Jawa Timur ke Jawa Barat ada izin saudara. Nah sehingga kalau jual beli jimat banyak yang gagal. Karena apa? Rekomendasi setan saudara. Dunia setan juga ada rekomendasi. Mau pindah pun juga ada rekomendasi saudara. Nah dalam dunia roh itu jenderal itu ada bawah-bawahnya. Di satu negara itu ada jenderal. Nah kalau tim-tim lepas bagaimana? Langsung ada jenderal pengganti di situ dah. Nah, jadi jenderalnya dulu kalau di tim-tim itu masih Indonesia, pada tim-tim lepas jenderalnya gak itu dah, langsung yang berkuasa di situ jadi yang tertinggi di situ dah. Jadi alam roh dan alam nyata ini mempengaruhi alam roh juga. Dari toh, ya.
Awal saudara. Sehingga kalau jimat, berarti kan sampai dari Jawa Tengah yang tingkat rendah ya, bukan tingkat tinggi, mau dikirim ke Sumatera tidak bisa nyebrang laut. Kenapa? Harus ada izin rekomendasi setan laut, saudara. Penguasa di laut. Jadi dalam dunia itu ada namanya daerah teritorial. Nah, pemimpin Roja itu ada di Indonesia, terletak di pantai laut selatan. Jadi penguasa laut samudra seluruh Indonesia. Di bawahnya dia ada Letjen Jenderal. Nah, itu setiap provinsi ada gubernur-gubernur, bahkan ketua RT, ketua RW ada. Ketua RT, ketua RW disebut danyang, karena ada danyang ini, itu disebut danyang. Dan mereka sangat solider, mereka sangat sepakat dengan pemimpin tertinggi, yaitu Lucifer. Nah, mereka taat. Nah, mereka menghormati daerah teritorial masing-masing dan mereka menghargai antar pangkat. Sebenarnya setan tidak mengusir setan, saya beritahu. Kalau setan mengusir setan, pecah kerajaan setan. Ini ada di Alkitab. Jadi setan tidak mengusir setan. Tapi saya minum dulu. Jadi saudara, setan itu tidak mengusir setan. Nah, bagaimana tentang nomor SDSB? Pak Tony pernah jebol angka 3 angka dulu. Saya dulu sebelum bertobat. Caranya gini, roh jahat penunggu yang perputaran di SDSB itu misalnya pangkatnya kolonel, tapi dulu sebelum saya bertobat, saya kan itu mujanya roh itu jenderalnya setan tertinggi di Indonesia ada. Nah, tinggal minta nomor SDSB ya. Nah, jenderal ini ngomong, keluarkan nomor 50. Nah, ngomong ke saya 50, nembus. Yang pangkat lebih rendah kerjain. Tapi kalau dukunnya misalnya pangkatnya letnan, yang di Jakarta keluar lagi, pangkatmu lebih rendah, menghargai teritorial, dikasih nomor blok. Akhirnya ada nomor blok, ada nomor tetap, tergantung setannya. Jadi saudara perhatikan bahwa setan mengusir setan itu tidak benar, tapi menghargai antar apa saudara? Antar pangkat. Jelas ya? Sudah ada gambaran di sini ya? Sudah ngerti ya? Jadi setan tidak mengusir setan. Nah, kalau Kalimantan itu ada juga ada pangkatnya Pak Kolonel ada. Nah, dan setiap batalion itu ada jenderal-jenderalnya. Batalion perjinahan, batalion ilmu kebal, batalion apa nih? Ilmu santet, batalion ilmu leak, batalion ilmu pelet, batalion roh apa nih? Apa jenis roh wudu, dan batalion apa? Berbagai batalion banyak sekali ya. Nah, ini jadi pertanyaan, Pak, jumlah setan berapa? Nggak tahu, yang tahunya Tuhan. Karena di Alkitab tidak tertulis, saudara. Setan ada berapa? Roh jahat ada berapa? Tidak ada ya. Kalau iblis, Satan, Lucifer itu satu. Lucifer. Seperti malaikat ini, nggak tahu. Saya sendiri juga nggak tahu. Banyak sekali. Nah, jadi saudara, namanya roh-roh teritorial. Nah, bagaimana untuk Jakarta ini? Kata saudara, yang akan kita lakukan, kita hendaknya bersatu untuk merobohkan benteng alam gaib ini. Tahu maksud saudara? Merobohkan benteng alam gaib. Nah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Saya tahu di Indonesia ini, di Jakarta ini banyak apa? Roh korupsi ya. Roh korupsi, roh perzinahan. Tapi yang paling ini ya, yang paling kuat teritorial ini paling kuat adalah roh Pangeran Jayakarta. Saya beritahu, Pak, apakah setannya namanya Jayakarta? Ini pertanyaan. Nah, iblis, penguasa udara itu mengambil mitos-mitos seperti Nyero Kidul.
Itu ada mitos orang Jawa. Roh setan nyamar menjadi Nyai Roh gitu. Roh kegelapan nyamar. Nanti kalau di Jakarta, Pangeran Jayakarta akan menyamar menjadi roh Pangeran Jayakarta. Tapi ini bukan roh manusia Jayakarta, roh setan yang menyamar, menyatakan dirinya gitu. Nah, kisah sebenarnya kita melalui proses mengusir setan dalam nama Yesus itu berdasarkan manifestasinya dan pekerjaannya. Kenapa? Kita kan tidak tahu nama malaikatnya dulu siapa. Betul saudara? Jadi kita ini mengusir setan berdasarkan manifest dan batalnya. Sudah ngerti maksud saudara? Ngerti kan saudara? Jadi kita mengusir setan dalam nama Yesus itu berdasarkan batalnya. Perjinahan itu ada jenderalnya juga ya. Kalau jenderal perjinahan itu ada di Bangkok, saudara. Nah, kalau di situ ada batal dan jenderal kuatnya perjinahan, di situ pasti terjadi banyak perjinahan. Nah, tapi di Bangkok kayak apa? Bagaimana saya tidak tahu, saudara. Karena saya belum pernah ke Bangkok. Kayaknya saya pernah masuk alam kok, oh ini penguasai gini loh ya. Dulu sebelum bertobat, saudara. Nah, misalnya itu setiap itu tahu ya. Misalnya ilmu kebal, kan ada tingkatan-tingkatannya. Tinggal roh apa yang masuk, tingkat apa, tingkat pokok atau tingkat atau kolonel itu ya. Jadi ada namanya pangkat-pangkatnya. Tapi jenderal ilmu kebal ada sendiri. Jadi semua itu ada batalionnya semua. Ada teritorialnya masing-masing, ya. Batas-batas wilayah. Dan kalau tidak harus ada apa saudara? Izin. Jadi kalau orang Kristen kalau tidak belajar nggak izin perlu bertobat. Kalah sama setan aja pindah ada saudara izin, betul ya? Ngerti ya saya? Repotnya ya di sini hari Minggu di gereja kami haleluya. Minggu kemudian di gereja Sunisnya Katolik. Minggu kemudian ada di Tiberias. Untung nggak keliru ke dukun saudara hari Minggu, amin ya. Nah, jadi tidak boleh pindah-pindah saudara gereja. Di mana engkau ada, di situlah engkau berjemaat. Nah, saudara, daerah teritorial tidak aman hitam, penguasa saudara. Tidak saudara mimpi ketemu roh orang mati, itu bukan roh orang mati. Itu siapa saudara? Roh setan yang menyamar menjadi roh orang mati. Nah, bagaimana tentang penginjilan roh orang mati? Itu keliru apa enggak Pak Tony? Keliru. Sudah bisa baca bukunya tentang dunia roh yang saya buat saudara. Itu bukan roh orang mati, saudara. Itu roh setan yang menyamar. Nah, ini waktu saudara enggak? Hah? 10 menit lagi ya, kita teruskan ya. Nah, saudara, jadi batas-batas teritorial ini mereka ada di Indonesia ini. Alam gaib tidak menyatu, tapi tidak berbenturan. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita angkat pujian dulu, pujian penyembahan. Setelah itu baru kita masuk dalam peperangan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan, kami usir dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan kekuatannya. Kenapa? Kalau dosa lari kemana? Ya terserah dia berlari kemana, dan tahu kita. Nah, dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan, usir keluar dalam nama Yesus. Nah, dia mau lari kemana? Ya terserah, pokoknya kekuatannya hancur dulu dah. Nah, ngapain dipikirin dia lari kemana? Apa sudah detektif? Nanti saudara patahkan, saudara hancurkan. Kenapa? Setan tidak bisa mati, saya beritahu. Roh jahat itu tidak bisa mati. Ya, jadi bertanya, apakah roh orang mati bisa jadi hantu? Nah ini adalah, kan ada film Tuyul dan Pak Yul. Nah, saya beritahu film Harry Potter, film-film tentang setan. Seakan-akan setan berkawan dengan manusia, itu meracuni pikiran manusia, supaya wah
setan itu baik, itu tipu daya iblis, saudara. Itu meracuni pikiran. Jelas, saudara ya. Wah, orang-orang mati tidak bisa jadi setan. Yang namanya setan itu seperti malaikat yang jatuh dalam dosa, penguasanya satan iblis yang disebut Lucifer. Seperti ini penguasa jin-jin itu. Jadi saya katakan, saudara, kalau saudara perhatikan film-film kayak itu untuk membuat manusia kabur pengertian tentang kebenaran. Jelas, saudara. Nah, tentang adalah kebenaran. Waktu saya ngajar, diikat, dipatahkan, jangan coba usir keluar. Ngomong gini, oh diikat, bagaimana mau keluar? Tak mengira. Udah diikat, dipatahin, bagaimana mau keluar? Gitu. Sebenarnya mengusir setan dalam Yesus seperti ini ya. Seperti sampah itu dibuang gini ya. Keluar. Setan itu tidak akan mau keluar melepaskan cengkramannya, tapi dipaksa dengan kuasa Allah untuk keluar, dilempar. Karena saudara, jadi saudara jangan bingung, diikat, dipatahin, bagaimana mau keluarnya, ya. Yang keluarkan kuasa Allah. Ingat, pada hakikatnya setan itu tidak mau melepaskan cengkraman dalam diri seseorang. Tahu maksudnya, saudara? Tapi dia dipaksa untuk keluar dengan kuasa Allah, keluar. Jadi saya beritahu, hidup dan hancurnya bangsa ini ada di tangan Tuhan dan di tangan orang percaya. Yang jadi respon, maukah kita bersatu? Itu, saudara. Jangan sesudah banjir malah tidak bersatu. Malah dengan banjir ini kita bersatu. Walaupun terlanjur habis bagian, tapi masih sebagian. Nanti Tuhan akan ganti semuanya. Amin, ya. Nah, saudara, saya akan beritahu tentang suatu penglihatan. Penglihatan itu terjadi tahun 2000, tahun 2001 ya. Ini udah sebelum Gus Dur lengser, ya. Tahun berapa ya? 2000 ya? 2001 ya. Nah, waktu itu saya dapat penglihatan sebelum Gus Dur lengser. Kalau itu kan Gus Dur, kalau itu mau dilengserkan dia, saya dapat penglihatan. Saya melihat malaikat itu turun dari langit, saudara. Dan itu saya ngomong demikian, itu direkam kasetnya di gereja Betani ya. Saya masih ingat, tapi Betani cabang ada di Surabaya. Itu seperti ini ya. Kalau tidak salah ya, direkam ya. Saya pernah di Betani Sriwijaya sama Betani Kombi gitu, direkam itu ya. Saya melihat malaikat turun dari langit, saudara. Dan pedangnya terpancung ini. Dan tiba-tiba saya melihat terjadi pertumpahan darah di Indonesia, tapi terutama di Jakarta. Saya lihat Jakarta itu banjir darah, saudara. Dan saya naik ke, saya ngomong, Tuhan, saya naikkan doa dalam penglihatan Tuhan, kasihan umatmu bila terjadi demikian. Betul, saudara? Waktu saya ngomong demikian, tiba-tiba Tuhan ngomong saya, aku menyesal atas apa yang akan terjadi. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong saya, hai malaikat, sarungkan pedang. Dan Tuhan ngomong, hal ini tidak terjadi. Sehingga pada waktu zamannya Gus Dur tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, tetapi pada waktu malaikat menyarungkan pedangnya, Tuhan ngomong gini, Allah itu kasih, tapi Allah itu adil. Ingat, Allah itu kasih, tapi Allah juga adalah adil. Akan terjadi di Jakarta masa perkabungan dan sampah, yaitu 3 tahun. 2000 apa itu? 3 tahun 2000 apa ya? 2004 ya. Nah, Tuhan ngomong apa? Akan terjadi masa perkabungan dan sampah. Tapi Tuhan ngomong apa? Tapi orang benar akan kupelihara. Orang yang dibenarkan dalam Yesus Kristus. Saya beritahu, memang banyak imbasnya kalau banjir ini. Orang Kristen juga merasakan banjir juga, saudara. Tapi ingat, Tuhan ngomong apa? Orang benar akan kupelihara. Orang yang dibenarkan karena iman kepada Yesus.
Bukan karena perbuatan saudara yang tadi benarkan, karena iman kepada Yesus. Tapi Tuhan ngomong apa? Di saat-saat masa kesusahan itu, di masa-masa kelaparan itu, saya dikasih ayat Mazmur, Tuhan akan memelihara kita. Saya beritahu ya, 2000 berapa darah? 2001 2004 saudara, Indonesia baru akan mulai bangkit saudara. Tapi Tuhan ngomong sama saya, saat itulah akan terlihat sekali bahwa orang yang benar itu dipelihara Tuhan. Betul saudara, inilah namanya saudara, akan kelihatan. Kenapa ya? Dan Indonesia akan dibuat nol saudara. Nah, karena apa? Itu ibaratnya seperti ini ya. Kalau ini ruangan itu gelap sekali ya, gelap gulita, tiba-tiba ada setitik terang, akan terlihat betapa terang itu berharga. Amin ya. Demikian pada waktu Indonesia itu mengalami nol begini, dan tangan Tuhan itu, walaupun Tuhan belum tangannya bau dep, gitu, terlihat itu luar biasa. Setelah DM, baru dia tangan darah. Betapa berharganya pertolongan Tuhan. Jadi saya beritahu, Indonesia akan dibuat sampai nol darah. Dan yang kedua, yang luar biasa, mereka sudah siapkan semua makanan semua. Dan yang ketiga, suatu keajaiban, listrik pun tidak mati. Bukankah ini adalah campur tangan Tuhan? Dan dari situlah saudara dikuatkan iman saudara. 3 tahun masa perkabungan ini dan sampar, dan ini nanti di Jakarta akan banyak timbul penyakit saudara. Tapi anak Tuhan tidak akan sakit saudara. Saya dengar di TV banyak orang sakit batuk saudara, sama mentret, diare, saudara. Dan terjadi saudara nubuatan itu saudara. Tapi ingatlah, orang benar itu akan diberi. Ayat ini, saya dikasih ayatnya, Mazmur pasal 33. Mazmur pasal 33. Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai dengan 22. Ini pada waktu penglihatan itu langsung tertulis, diberi sama Tuhan. Mazmur pasal 33. Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai dengan 22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara mereka, hidup mereka pada masa apa saudara? Kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada. Ingat, Dia akan memelihara kita di masa-masa apa saudara? Kesusahan. 3 tahun. Tapi ingat, marilah kita bersatu, bangkit, berdiri dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan, untuk menyongsong peperangan. Ingat, angkat pujian, hancurkan dan patahkan. Hancur dan bangunnya bangsa ini ada di tangan Tuhan dan di tangan orang percaya. Dan saudara yang percaya Tuhan, pegang